Perkenalkan, nama saya Yuvita Ola, NIM 2261111, kelas A semester 2, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan membahas hasil kerja saya sebagai ujian akhir semester untuk memenuhi mata kuliah perkembangan peserta didik. Topik yang saya bahas di sini yaitu perkembangan peserta didik usia SD. Dalam sebuah lembaga pendidikan, peserta didik merupakan hal paling penting dan utama yang menjadi tujuan penyelenggaraan proses pendidikan. Kemajuan pendidikan yang ada dalam suatu lembaga pendidikan dapat diketahui dari perkembangan peserta didik. Hal tersebut membuktikan bahwa betapa pentingnya peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, guru harus mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan peserta didiknya. Dalam usaha memaksimalkan perkembangan peserta didik, tugas dan tanggung jawab para pendidik adalah bagaimana menciptakan iklim belajar yang kondusif, yang mampu mendukung pencapaian hasil belajar yang optimal baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pokok-pokok pikiran yang menjadi fokus penjelasan saya yaitu: yang pertama, pengertian perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan proses perkembangan dan pertumbuhan yang dialami oleh siswa baik secara fisik, psikologis, sosial, dan kognitif selama masa pendidikan mereka, serta memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik yang meliputi individu dalam menjalani tahapan perkembangan dari pranatal dan hingga lanjut usia, dan mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai tahapan perkembangannya. Yang kedua, bagaimana dimensi fisik, dimensi sosial, dimensi intelektual, dan dimensi moral siswa SD. Pada yang pertama, pada dimensi fisik, perkembangan pada siswa SD termasuk pertumbuhan tinggi badan, berat badan, dan kemampuan motorik halus dan kasar seperti menulis, menggambar, dan berlari. Pada dimensi sosial, siswa SD mulai belajar tentang kerjasama, interaksi sosial, dan aturan perilaku yang dapat membantu mereka beradaptasi di lingkungan sekitar. Yang berikut, dimensi intelektual, siswa SD mulai belajar membaca, menulis, dan berhitung, serta mempelajari konsep-konsep dasar dalam berbagai mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan alam, sosial, dan bahasa. Yang terakhir, dimensi moral. Pada dimensi moral, siswa SD mulai mempelajari nilai moral seperti jujur, bertanggung jawab, sopan santun, dan menghargai pendapat. Yang ketiga, faktor apa saja yang menentukan perkembangan peserta didik usia SD. Faktor yang menjadi penentuan perkembangan peserta didik usia SD yaitu faktor genetik, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan kesehatan dan gizi. Yang keempat, apa saja yang menjadi kebutuhan siswa SD? Yang menjadi kebutuhan siswa SD yaitu kebutuhan akademik, kebutuhan sosial, kebutuhan fisik, kebutuhan kreativitas. Apa yang menyebabkan anak mengalami hambatan dalam perkembangannya? Yang menyebabkan anak mengalami hambatan dalam perkembangannya yaitu adanya faktor genetik, perkembangan otak, kelainan genetik, masalah kesehatan fisik atau mental, dan lingkungan yang tidak mendukung. Yang keenam, apa masalah umum yang dijumpai dalam perkembangan peserta didik usia SD? Masalah umum yang dijumpai dalam perkembangan peserta didik usia SD yaitu kesulitan belajar, masalah perilaku, gangguan perkembangan, kurangnya motivasi, dan kurangnya keterampilan.
Yang ketujuh, apa yang dapat dilakukan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik? Yang dilakukan guru untuk dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik yaitu menyediakan lingkungan belajar yang mendukung, menyediakan pengalaman yang bervariasi, memberikan umpan balik yang konstruktif, mendorong kolaborasi, dan juga membangun hubungan yang positif. Yang kedelapan, apa yang akan terjadi jika guru tidak memahami perkembangan peserta didiknya? Yang akan terjadi jika guru tidak memahami perkembangan peserta didiknya itu ketidakmampuan mengidentifikasi kebutuhan individu, kesulitan dalam menyusun rencana pembelajar yang efektif, peningkatan kesenjangan belajar, rendahnya motivasi dan partisipasi peserta didik, dan kesulitan dalam mengatasi masalah. Yang kesembilan, bagaimana cara guru menyikapi peserta didik dengan karakteristik dan tingkat kecerdasan yang berbeda-beda? Yaitu berkomunikasi dengan orang tua, mendorong kerjasama dan interaksi, menyediakan bantuan tambahan, menggunakan pengelompokan yang fleksibel, dan menggunakan penilaian eksklusif. Yang terakhir yaitu bagaimana upaya guru dalam menumbuhkan konsep diri yang positif pada anak agar kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak dapat berkembang secara maksimal, yaitu mendorong kolaborasi, menghargai keberagaman, memberikan umpan balik yang konstruktif, mendorong partisipasi aktif, atau guru melakukan bimbingan belajar secara berkala kepada peserta didik dan menciptakan situasi belajar sehingga peserta didik dapat mengembangkan pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor, ataupun bisa mengembangkan kemampuan bakat dan minat peserta didik. Sekian dan terima kasih.